Sistem seleksi CPNS Nasional Sekolah Kedinasan tahun 2022. Untuk pendaftarannya di sini Bapak Ibu, pendaftaran sekolah kedinasan itu dibuka tanggal 9 sampai 30 April 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi penting Bapak Ibu berkaitan dengan sekolah kedinasan, bahwa sekolah kedinasan tahun 2022 itu sudah dibuka. Dan untuk pendaftarannya sebentar lagi akan dimulai, yaitu mulai tanggal 9 April 2022 Bapak Ibu. Sehingga mohon sampaikan kepada putra putri Bapak Ibu, kemudian tetangga, rekan, kerabat yang berminat untuk mendaftar calon mahasiswa dan juga taruna di sekolah kedinasan untuk bersiap-siap mendaftar mulai tanggal 9 April 2022 nanti Bapak Ibu. Seperti yang informasi yang telah kami dapatkan dari akun sosial medianya BKN di BKN Go ID Official, bahwa sekolah kedinasan tahun 2022 dibuka. Untuk pembukaan ini tanggal 9 April sampai dengan 30 April ini untuk pendaftarannya Bapak Ibu. Pembukaannya adalah pukul 9.22 dan ditutup pukul 23.59. Nah, pendaftarannya itu bisa dilakukan melalui portalnya SSC-ASN, yaitu di dikdin.bkn.go.id Bapak Ibu. Untuk pendaftaran, pemilihan sekolah, verifikasi, dan juga kelulusan administrasi, semuanya ada di portal SSC-ASN dikdin.bkn.go.id. Nah, ini adalah portal SSC-ASN di Dikdin, alamatnya adalah dikdin.bkn.go.id Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempelajari dari sini ya, termasuk juga ada buku petunjuk yang bisa Bapak Ibu unduh di sini. Kemudian untuk mendaftar juga melalui portal ini Bapak Ibu, portal SSC-ASN dikdin.bkn.go.id ini. Segala informasinya bisa Bapak Ibu dapatkan dari sini. Jadi silahkan Bapak Ibu atau putra putrinya, ya, putra putri Bapak Ibu atau saudara kerabat yang akan mendaftar di sekolah kedinasan. Untuk jadwalnya di sini sudah disampaikan semuanya Bapak Ibu, untuk jadwal penerimaan calon mahasiswa dan taruna di sekolah kedinasan. Untuk pendaftarannya di sini Bapak Ibu, pendaftaran sekolah kedinasan itu dibuka tanggal 9 sampai 30 April 2022. Untuk ujian SKD-nya, ujian seleksi kompetensi dasar, itu di bulan Mei sampai Juni 2022. Nanti untuk jadwal tanggalnya ini nanti menyesuaikan sesuai dengan instansinya masing-masing. Nah, untuk seleksi lanjutan, pelaksanaan seleksi lanjutan itu diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan. Nah, di bagian atas dari portal SSC-ASN ini Bapak Ibu bisa melihat untuk submenu ya di bagian atas, atau ada di samping tergantung dari perangkat Bapak Ibu. Ada beranda, di bagian beranda kita bisa melihat untuk ini, untuk halaman awalnya. Kemudian ada alur pendaftaran, helpdesk, frequently asked question, dan juga informasi daftar instansi, kemudian tata cara pembayaran dan sebagainya. Kita akan lihat alur di sini Bapak Ibu. Untuk alur pendaftaran sekolah kedinasan, di sini ada beberapa instansi ya Bapak Ibu, instansi yang menjadi pembina sekolah kedinasan. Diantaranya ada Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kemudian Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini adalah instansi pembina sekolah kedinasan, termasuk juga alurnya. Jadi Bapak Ibu silahkan bantu putra putri atau kerabatnya untuk mempelajari alur pendaftaran sekolah kedinasan ini, dan nanti juga menentukan pelamar itu akan memilih di instansi mana, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena untuk di sini di bagian bawah itu pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan. Jadi pelamar yang sudah mendaftar di portal SSC-ASN dikdin.bkn.go.id itu hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan yang ingin dilamar, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk
panduannya Bapak Ibu bisa mengunduh dari sini ya, ada buku petunjuk. Mungkin Bapak Ibu akan mempelajarinya terlebih dahulu tentang persyaratan, kemudian alur itu sudah disediakan di buku petunjuk. Ini adalah buku petunjuk sekolah kedinasan yang sudah kita unduh, bisa kita scroll ke bawah. Buku petunjuk pendaftaran sistem seleksi CPNS nasional sekolah kedinasan tahun 2022, termasuk juga alur penerimaan sekolah kedinasan. Ini mekanisme pendaftaran sekolah kedinasan di tahun 2022, dan mekanisme pendaftarannya itu sama seperti di pendaftaran tahun 2021. Nah, juga yang penting adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum nanti mendaftar, tentunya saja seperti itu. Sebelum melakukan pendaftaran, jadi pastikan pelamar itu sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Di antaranya adalah ini, kartu keluarga, kemudian kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, bagi putra-putri Bapak Ibu atau kerabat Bapak Ibu yang belum memiliki KTP, itu bisa menggunakan KK ya, atau kartu keluarga. Kemudian ijazah SMA, SMK, kemudian raport SMA atau sederajat, kemudian pas foto dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Jadi ini juga tentu saja menyesuaikan dengan instansi yang nanti akan dilamar. Nah, untuk tata cara pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022, tentu saja yang pertama adalah kita akan mendaftar terlebih dahulu di portal SSCASN di dikdin.bkn.go.id dengan ngeklik untuk mendaftar. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu sudah pernah membuat akun dan mendaftar di SSCASN dikdin.bkn.go.id, ini tinggal perlu login saja Bapak Ibu, seperti itu. Jadi tahapannya ini, pelamar harus masuk ke portal SSCASN seperti yang di atas tadi. Alamatnya ini sscsn.bkn.go.id. Kemudian pelamar pilih menu sekolah kedinasan untuk masuk ke portal sekolah kedinasan, membuat akun dan mencetak kartu informasi akun. Jadi untuk dokumen-dokumen yang harus disiapkan di atas tadi adalah untuk membuat akun di dikdin.bkn.go.id untuk mendaftarnya tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelamar login atau masuk dengan NIK dan password yang telah didaftarkan. Kemudian pelamar melakukan swafoto, mendaftar sekolah dan jurusan yang tersedia dan melengkapi form isian. Jadi bagi adik-adik atau putra-putri Bapak Ibu yang mendaftar, mungkin ketika pas swafoto itu belum memiliki KTP, ya berarti swafotonya adalah menggunakan KK ya, termasuk untuk identitas itu yang digunakan untuk mendaftar adalah menggunakan kartu keluarga. Kemudian melengkapi form isian, pelamar hanya dapat melamar satu sekolah kedinasan. Kemudian aturan lebih jelas mengenai sekolah kedinasan dan jurusan yang dipilih, silakan cek di halaman website masing-masing sekolah kedinasan. Selanjutnya adalah memasukkan nilai, kemudian nomor 6 adalah melengkapi biodata, mengunggah atau upload dokumen sesuai dengan yang diminta. Nanti akan kita lihat apa saja yang akan diunggah Bapak Ibu. Kemudian mengecek kembali isian yang sudah dilengkapi ya. Mengeklik kirim, data yang telah dikirim tidak dapat diubah. Pelamar mengecek hasil verifikasi, kemudian yang dinyatakan lulus verifikasi akan mendapat kode billing sebagai kode untuk pembayaran tes seleksi. Jadi ada instansi atau sekolah kedinasan yang perlu membayar untuk administrasinya, tapi ada juga yang tidak membayar untuk administrasinya Bapak Ibu. Kemudian yang 12 adalah pelamar yang sudah melakukan pembayaran dan sudah diverifikasi pembayarannya akan mendapatkan kartu ujian. Selanjutnya pelamar mengikuti tahapan tes seleksi, pelamar mengecek hasil kelulusan tes seleksi. Pelamar yang lulus tes seleksi dan dinyatakan diterima di sekolah kedinasan harap menghubungi instansi atau sekolah kedinasan terkait untuk proses selanjutnya. Jadi dalam buku petunjuk ini sudah sangat lengkap, seperti membuat akun SSCASN, kemudian proses registrasinya Bapak Ibu, proses registrasi dan dokumen apa saja yang harus ditulis dan diunggah, ini sudah lengkap semuanya. Silakan Bapak Ibu untuk mengunduh dan
apabila putra-putri atau kerabatnya yang ingin mendaftar, silahkan dibantu untuk tetap dipandu seperti itu. Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi silahkan kabarkan informasi ini kepada kerabat, saudara, atau bahkan putra-putri Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar di sekolah kedinasan. Untuk bersiap-siap di tanggal 9 nanti sudah mulai dibuka untuk pendaftarannya di portal SSCASN dikdin.bkn.go.id. Demikian informasi dari kami, semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.